Selanjutnya untuk menentukan bagaimana cara menentukan kebutuhan modal kerja. Jadi kebutuhan modal kerja ini harus dihitung masa-masa, karena kalau modal kerja terlalu besar tadi juga karena ada biaya modal kerja. Berarti kan kalau itu terlalu besar, misalkan ya contoh terlalu besar, ini usaha volume produksinya itu sebenarnya hanya membutuhkan 100 juta. Kemudian perusahaan itu menyiapkan modal kerja sebesar 1 miliar. Artinya dari yang dibutuhkan itu sebenarnya 100 juta. Tetapi kalau perusahaan menyiapkan modal kerjanya sebesar 1 miliar, berarti ada yang 900 juta tadi adalah modal kerja yang diam, tidak digunakan. Adalah tadi kan memakan biaya modal. Kalau diam itu berarti menciptakan potensi rugi. Karena apa? Terlalu besar modal kerjanya. Padahal yang dibutuhkan hanya 100, sisanya 900. Tapi kalau seandainya itu modal kerjanya terlalu kecil, misalnya tadi membutuhkan modal kerja yang sebenarnya adalah 100, tapi kalau disiapkan hanya modal kerjanya cuma 50 juta contohnya, maka ini akan mengganggu proses operasi perusahaan. Memang betul kalau 50% itu modal kerjanya kecil, biaya modalnya kecil, tetapi potensi untuk memperoleh potensi keuntungan yang ada, potensi itu tidak akan bisa kita ambil karena kita kekurangan modal kerja. Contoh, PT ABC memproduksi 100 unit produk ABC setiap harinya. Untuk memproduksinya dibutuhkan biaya-biaya sebagai berikut. Ini kita akan mencari besarnya modal kerja yang dibutuhkan. Ada ketentuan berikut ini yang terjadi di kondisi yang terjadi berjalan, yakni sesuai dengan pengalaman yang ada. Uang muka untuk pembelian bahan baku jenis A adalah 10 hari, dibayar 10 hari. Beli bahan baku jenis A perlu uang muka 10 hari. Harga per unit bahan baku adalah 30 untuk satu jenis produk. Maka perlu dibutuhkan pembelian 100 unit. Jadi perusahaan akan memproduksi 100. Maka bahan baku yang diperlukan adalah tiap satu unit produk membutuhkan bahan baku sebanyak harganya adalah 30 untuk satu unit produknya. Diperlukan 100 untuk memproduksi 100. Maka perlu membeli 100. Satu harganya bahan baku 30. Ini ketentuan yang ada. Uang mukanya dibayar 10 hari. Uang muka untuk pembelian bahan baku jenis B. Jadi perusahaan ini ada bahan baku A, ada bahan baku B. Pembelian bahan baku dengan uang muka 5 hari ya, 5 hari pembelian bahan baku B untuk membayar uang muka 5 hari. Harga per unit bahan baku tadi 20 untuk B dan dibutuhkan 100. Kemudian bahan baku C, bahan baku yang berikutnya di sini bahan baku C. Jadi perusahaan ABC tadi membutuhkan bahan baku 3 ABC. Untuk bahan baku ABC tanpa uang muka. Jadi 0, tidak ada uang muka. Artinya kalau tidak ada uang muka kan berarti kan tidak menemukan di situ modal kerja yang tertanam di uang muka. Harga per unitnya 10. Dibutuhkan 100 unit untuk memproduksi 100 unit. Ketentuan upah buruh 10 rupiah untuk 1 unit produk. Padahal tadi memproduksi 100. Itu maksudnya. Berarti perlu upah sebesar 10 kali 100 untuk tadi untuk 100 unit. Biaya overhead pabrik 9 per unit per output per produk ya, per output itu per produk 9 rupiah per unit biaya overhead pabriknya. Proses produksi selama 5 hari untuk per satu produk ya, 5 hari. Barang jadi disimpan di gudang semua jenis produk 5 hari. 5 hari. Barang jadi kemudian disimpan. Artinya disimpan itu belum laku kan harus masuk gudang dulu. 5 hari. 5 hari berikutnya baru bisa dijual.
Rata-rata penagihan piutang untuk produk rata-rata 30 hari. Penagihan utang rata-ratanya 30 hari. Artinya modal yang tersimpan di dalam piutang gitu maksudnya selama 30 hari. Biaya pemasaran 50.000 dan biaya administrasi 75.000 per bulan. Nah, karena bulanan ya tadi pertama per bulan untuk biaya pemasaran dan administrasi 75.000 masing per bulannya. Kas besi itu persediaan kas tetap ya, tetap itu tadi permanen tadi. Kas besi contohnya ini permanen dari kas ya, bukan dari modal kerja keseluruhan. Hari kerja 25 hari per bulan. Nah, 25 hari per bulan. Dana yang terikat pada bahan baku A yaitu uang muka 10 hari, untuk proses produksi 5 hari. Ini kasus di sini ya, kasus yang ini. Kemudian gudang barang jadi 5 hari, penagihan piutang selama 30 hari. Maka bahan baku ini terikat di dalam produk itu selama 50 hari totalnya. Untuk dana ya artinya modal kerja yang terikat pada bahan baku B ini tadi 5 hari uang muka untuk bahan B, untuk proses produk 5 hari, gudangnya juga 5 hari, penagihan 30 hari. Maka totalnya 45 hari untuk modal kerja yang tertanam di dalam produk itu. Bahan baku itu terikat selama 45 hari. Dana yang terikat pada bahan baku C, yang bahan baku C tadi tidak ada uang muka ya, atau tadi kemudian proses produksi selama 5 hari, gudangnya juga 5 hari, penagihan piutang 30 hari, totalnya 40 hari. Ini untuk C. Jadi masing-masing 50 hari, 45 hari, dan 40 hari untuk masing-masing bahan baku terikat di dalam modal kerja. Maka hitungannya kebutuhan modal kerja berdasarkan data di atas disusun kebutuhan kas sebagai berikut. Kebutuhan kas sebagai berikut. Untuk bahan baku A ini 150 diperoleh dari 100 produk yang akan diproduksi tadi. Kemudian biayanya bahan baku per unitnya 30, terikatnya selama 50 hari. 50 hari hitungan yang tadi. Maka masing dikalikan 100 kali 30 kali 50 hari ketemu 150 untuk bahan baku A. Kemudian untuk bahan baku B itu adalah 90 diperoleh dari produk yang dihasilkan tadi 100, biaya bahan baku B itu adalah 20, terikatnya selama 45 hari. Masing-masing dikalikan 100 kali 20 kali 45 hari ketemu 90.000 untuk bahan baku B. Untuk bahan baku C 40 diperoleh dari 100 unit yang diproduksi. Masing-masing produk perlu bahan bakunya C, biayanya 10, terikatnya selama 40 hari. Maka diperoleh 40.000. Ini untuk bahan baku C. Jadi artinya gini, perusahaan ABC tadi memproduksi perlu 3 bahan baku ABC. Gitu loh, masing-masing produk tadi memakan 3 jenis bahan baku tadi. Upah buruh untuk memproduksi 100 tadi, upah buruhnya per unit tadi kan 100 di sana tadi. Terikatnya selama 40 hari. 40 hari kan? 40 hari. Nah, iya 40 hari. Masuk proses produksi 5 hari, masuk gudang. Ya toh, bahan baku itu masuknya upah gitu kan
tenaga kerja masuk proses produksi, upah gitu maksudnya. Proses produksi di situ ada dalam bahan dari produk tadi di dalamnya ada upah tenaga kerja. Nah, upah tenaga kerja tadi masuk di dalam barang jadi tadi, dibebankan pada barang jadi. Habis proses produksi, habis itu masuk dalam barang jadi. Jadi ada barang jadi itu ada upah tenaga kerja yang terikat di dalam barang jadi, yang di situ akan masuk gudang selama 5 hari. Nah, setelah 5 hari berikutnya terjual dengan piutang, dijual dengan piutang, maka terikat selama selama 30 hari piutang, penarikan piutang selama 30 hari, seperti itu. Jadi tenaga kerja, upah tenaga kerja terikat di dalam proses produksi, barang yang disimpan, barang yang jadi piutang tadi. Nah, terikat itu, maka ketemu 40. Biaya overhead pabrik sama ya prosesnya. Uang overhead pabrik terikat pada produk itu, pada masuk proses produksi. Nah, 5 hari gitu. Untuk setiap unitnya adalah 9. Nah, biaya overhead pabriknya per unitnya 9. Maka produksinya 100, biaya overhead pabriknya per unit 9, terikatnya selama 40 hari, ketemu di sini 36. Kemudian biaya pemasaran. Biaya pemasaran di sini per bulan 50. Per bulan 50. Nah, kita harus mencari berapa per unit. Biaya pemasaran untuk per unitnya berapa gitu. Karena biaya pemasaran ini tenaga kerja ya. Nah, tadi memproduksi 100. Jam tenaga kerjanya selama 1 bulan ketentuannya, ya ketentuannya tadi biaya tenaga kerja ketentuannya 25 hari kerja. Ini 25 hari kerja ya per bulan. 25 hari kerja. Maka 100 kali 25. Ini untuk menggunakan 50 ribu tadi. Biaya pemasaran 50 dibagi dengan 100 kali 25. Nah, habis itu dikalikan untuk ini perharinya ya, ini per hari biaya tenaga kerja perharinya, dikalikan produknya 100 dikalikan jumlah hari yang terikat tadi dari 100 tadi kan 80, temu 80. Kemudian biaya berikutnya adalah biaya administrasi. Biaya administrasi tadi 75, persis seperti ini hitungannya sama. Kemudian jadi 120. Kemudian persediaan kas minimum 50. Kas minimum 50 karena ketentuannya di sini kas minimumnya 50. 50. Maka jumlah modal yang dibutuhkan untuk perusahaan ABC tadi 606.000. Ini hitungan dari kebutuhan modal kerja untuk PT ABC. Jadi ini dihitung seperti ini supaya tidak terlalu, modal kerjanya juga tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar berarti akan mengganggu proses operasi perusahaan. Kalau terlalu longgar itu artinya bahan modal kerja yang nganggur juga banyak, besar, yang notabene akan akan di situ ada beban. Kalau itu utang kan ada bunga. Kalau modal kerja tadi ditunaikan dengan hutang, maka kalau terlalu besar berarti ada kewajiban membayar hutang yang lebih besar karena utangnya besar, karena modal kerja dipenuhi dari hutang. Kalau itu dari sendiri ya ada tuntutan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari yang diharapkan dari penanaman investasi modal kerja tadi. Maka diharapkan modal kerja ini juga tidak terlalu besar, kemudian juga tidak terlalu kecil yang akan mengganggu proses operasi dari perusahaan itu. Ini kurang lebihnya, nanti bisa dikerjakan soalnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.